Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam dan bahagia Bapak dan Ibu CGP hebat. Saya Aan Asep Saifuddin, CGP Angkatan 8 Kabupaten Pandeglang. Saya bekerja di SMA Negeri 5 Pandeglang. Kali ini saya akan memenuhi tugas modul 1.3, yaitu demonstrasi kontekstual tentang visi guru penggerak. Baik, sebelum membuat visi, kita kenali terlebih dahulu apa itu visi. Oke, visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, tujuan, nilai masa depan dari suatu organisasi atau komunitas. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif itu sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip kekuatan positif yang ada di sekolah, bagaimana memunculkan strategi perubahan ke arah yang lebih baik. Oke, agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka metode yang saya gunakan adalah bagja. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Nah, sebenarnya bagja itu bahagia. Jadi membuat visi harus bahagia. Harapannya seperti itu. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk memenuhi arah penelusuran. Ambil pelajaran maksudnya adalah untuk memandu bagaimana hal positif setiap individu, kelompok, atau komunitas yang nantinya dijadikan pengalaman pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakasa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana. Jabarkan rencana ini dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Yang terakhir, atur eksekusi. Dapat membantu transformasi perencanaan menjadi nyata. Oke, sebelum membuat visi, kita kenali terlebih dahulu strategi yang mendukung dalam proses pembuatan visi, yang kita kenal dengan ATAP: aset, tantangan, aksi, pembelajaran atau perubahan. Yang pertama itu kan aset. Aset adalah kekuatan atau hal positif dan potensial yang belum diberdayakan. Aset yang ada pada kita sendiri, kompetensi gurunya, sekolah, ya termasuk SDM, sarana prasarana, lingkungan sekitar sekolah seperti masyarakat gitu ya, adat istiadat, kearifan lokal, budaya, religi, itu harus diperhatikan dalam pembuatan visi. Nah, seperti halnya di sekolah saya, memiliki misalkan SDM rata-rata 75% S1 dan 25% S2. Artinya tingkat pendidikan secara keprofesionalan mendukung. Selanjutnya kemampuan warga sekolah memahami teknologi ya cukup. Fasilitas atau sarana prasarana yang dibutuhkan siswa dalam proses pembelajaran ya cukup memadai. Lingkungan sekitar sekelilingnya, misalkan di lingkungan tersebut banyak pesantren, terus itu harus diperhatikan juga. Lalu kondisi suasana lingkungan sekolah masih asri, artinya ya masih rindang lah dalam suasana lingkungan, letak geografis yang bukit lah ya, seperti itu. Nah, dari keunggulan tersebut, itu kan sebuah dikatakan sebuah aset. Nanti kita berperan di situ keunggulan atau kekuatan positif dalam membuat visi misi. Selain dari aset, tantangan ke depan. Tantangan ke depan pastinya kita harus kenali juga permasalahan yang akan ke depan dihadapi ke depan. Ya diantaranya ya persaingan teknologi yang makin pesat,
lalu perang budaya, ya, budaya lokal kita nanti di apa ya? Ya pasti ada perang budaya gitu, masuk budaya-budaya barat dan sebagainya. Terus ekonomi global, ya, yang masih banyak hal yang lainnya yang perlu diperhatikan dalam tantangan ke depan. Yang selanjutnya adalah strateginya, yaitu aksi. Aksi itu strategi dalam pelaksanaan pembelajaran. Diharapkan kita punya strategi, ya harapannya pembelajaran dilakukan dengan prinsip memegang dengan peranan dan nilai guru penggerak yang berpihak pada murid tersebut. P yang terakhir yaitu akan dari atap itu pembelajaran atau perubahan. Ya, kita harus mempertimbangkan kejadian-kejadian di masa lalu sebagai refleksi diri dan dilakukan evaluasi sehingga nanti pertimbangan-pertimbangan atau strategi tersebut mempermudah membuat visi tersebut. Nah, setelah kita mengenali strategi atap, maka saya langsung terinspirasi membuat visi dengan kejadian tadi, aset, kelemahan. Ya, saya tergerak membuat visi, yaitu rangkaian kata harapan saya ke depan menjadi guru penggerak, yaitu mewujudkan peserta didik yang mencerminkan karakter pelajar Pancasila, inovatif dan berwawasan lingkungan. Nah, tentunya visi ini ya mempertimbangkan strategi atap itu sendiri. Dari visi maka timbullah prakasa perubahan yang ingin saya yang ingin saya rubah gitu di dalam mindset saya, yaitu meningkatkan budaya literasi siswa SMA melalui pojok baca yang inovatif. Adapun tahapan yang saya lakukan dalam pembuatan misi yaitu dengan konsep atau model Bagja. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Tahapan Bagja yang saya buat yaitu yang pertama perubahan prakasa. Perubahan prakasa itu meningkatkan budaya siswa SMA melalui pojok baca yang inovatif. Nah, langkah yang pertama yaitu dari kata-kata Bagja itu kan buat pertanyaan utama. Nah, timbul pertanyaan tersebut melihat dari prakasa perubahan. Nah, pertanyaannya yaitu apakah yang harus saya wujudkan? Ya, wujudkan dalam meningkatkan budaya literasi pada siswa SMA melalui pojok baca di zaman teknologi yang menyenangkan. Nah, timbul pertanyaan utamanya itu. Nah, lalu dari pertanyaan tersebut ya tentunya timbul juga tindakan dan penyelidikan yang saya harus lakukan, yaitu mencari informasi dari berbagai sumber mengenai literasi pojok baca pada siswa SMA di zaman teknologi yang menyenangkan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu berkolaboratif dengan guru lain, kayak kepala sekolah, guru BP, guru bahasa Indonesia, dan komunitas praktisi yang lain mengenai literasi atau peningkatan literasi melalui pojok baca pada siswa SMA 5 Paneglang lah ya, tepatnya di sekolah saya. Langkah Bagja selanjutnya adalah ambil pelajaran. Nah, timbul pertanyaan di sini, pertanyaan turunan dari langkah pertama, yaitu apakah tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan budaya literasi siswa SMA melalui pojok baca yang menyenangkan. Nah, timbulkan pertanyaan itu. Yang kedua timbul pertanyaan apa saja hal yang mendukung untuk mewujudkan budaya literasi siswa SMA melalui pojok baca yang menyenangkan. Nah, itu. Lalu dari pertanyaan tersebut timbul juga penyelidikan yang saya harus lakukan.
Apa itu? Ya, salah satunya adalah mencari sekolah atau guru atau komunitas lain yang pernah mewujudkan budaya literasi siswa SMA melalui pojok baca yang menyenangkan ini. Terus tindakan selanjutnya yaitu mencari referensi yang lain juga dari berbagai sumber, bukan hanya tadi itu sekolah dan sebagainya, ya berbagai sumber, mulai tentang apa, tentang mengenai budaya literasi siswa SMA yang melalui pojok baca yang menyenangkan itu. Selanjutnya memaksimalkan semua potensi yang ada di warga sekolah dan lingkungan sekolah yang mendukung tentunya dalam meningkatkan budaya literasi siswa SMA melalui kegiatan pojok baca yang menyenangkan tersebut. Langkah baja selanjutnya yaitu ya menggali mimpi. Ya, kita gali mimpi ya, harapan kita itu dengan pojok baca ini seperti apa pojok bacanya dalam meningkatkan budaya literasi. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana sih model bentuk pojok baca yang dipilih? Nah, yang disenangi tentunya siswa SMA. Nah, itu timbul kan seperti itu pertanyaan. Lalu timbul lagi pertanyaan, apa sih inovasi yang digunakan dalam mewujudkan budaya literasi pada siswa SMA melalui pojok baca di zaman teknologi yang menyenangkan ini? Nah, dari pertanyaan tersebut ya timbul juga penyelidikan yang saya harus lakukan, ya tindakannya seperti apa. Salah satunya adalah mencari informasi model atau bentuk pojok baca yang disenangi siswa SMA dari berbagai sumber tentunya. Lalu setelah mencari ya memilih model dan bentuk pojok baca untuk mewujudkan budaya literasi yang disenangi siswa SMA tersebut. Selanjutnya melakukan diferensiasi konten, proses pada kegiatan baca untuk mewujudkan ya budaya literasi yang disenangi siswa SMA. Gitu. Yang saya akan lakukan yaitu memodifikasi lingkungan pojok baca yang menyenangkan. Jadi suasana pojok bacanya yang menyenangkan sesuai dengan karakter atau kodrati umur dari siswa di sekolah kita itu. Tindakan selanjutnya itu menyediakan ruang pojok baca atau maya gitu ya. Jadi inilah sebagai inovatif, biar apa, gali mimpi kita itu nanti dari mimpi ini gitu yang besar ini ya diwujudkan gitu. Langkah selanjutnya dalam tahapan baca dalam pembuatan visi dan melaksanakan prakasa perubahan diri saya yaitu jabarkan rencana atau desain gitu. Timbul pertanyaan, apa saja tahapan dalam mewujudkan budaya literasi pada siswa SMA melalui pojok baca yang disenangi tersebut. Yang kedua, bagaimana cara mengukur kemajuan proses tersebut. Terus timbul lagi pertanyaan, usaha apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan budaya baca melalui pojok baca tersebut. Terus yang pertanyaan yang terakhir timbul, bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan supaya siswa SMA terus memiliki budaya baca atau budaya literasi itu untuk meningkatkan literasi budaya baca melalui pojok baca itu sendiri. Nah, tentunya dari pertanyaan tersebut ya harus dilakukan tindakan atau penyelidikan yang saya akan lakukan. Yang pertama yaitu membuat tahapan perencanaan atau deadline lah, dan alur kegiatan memilih memilih konten literasi dan mendiferensiasi konten, produk, lingkungan, layanan pojok baca tersebut. Yang kedua yaitu mencatat dan merefleksikan setiap kemajuan proses, mendeskripsikan kelemahan, keunggulan dalam proses kegiatan di tahapan rencana ini. Kita konsep seperti itu. Lalu memilih dan mengaktualisasikan model pojok baca sesuai dengan kebutuhan yang disenangi siswa SMA. Selanjutnya yang terakhir dalam model baca ini yaitu atur eksekusi. Jadi atur lalu eksekusi gitu. Lakukan seperti itu ya. Nah, pertanyaannya timbul di dalam melakukan ini, siapa saja yang berperan dalam mewujudkan pelaksanaan pojok baca. Jadi tentunya kita harus mengetahui hal ini gitu. Siapa saja yang berperan, sehingga siapa saja yang bertanggung jawab di sini nantinya. Tentunya yaitu dijawab semua warga sekolah.
Terus pertanyaan turunnya lagi yaitu kapan pojok baca diwujudkan dalam budaya literasi anak. Nah, ya tentunya kita membuat rencana dan timeline serta target yang akan dicapai. Itu tindakan saya. Sehingga nanti perencanaannya matang. Selanjutnya tindakan yang selanjutnya yang apa ya, yang mendukung terhadap eksekusi ini yaitu atur eksekusi. Ya tentunya kita siapa yang dapat mengarahkan. Nah, tentunya yang dapat mengarahkan di sini adalah proses pemantauannya yaitu kepala sekolah dan rekan sejawat. Gitu. Yang saya akan lakukan seperti itu. Selanjutnya tindakan yang penyelidikan yang akan saya lakukan yang terakhir yaitu mengembangkan rencana tindak lanjut, ya, kegiatan elaborasi dengan teman sejawat, ya, dengan teman sejawat melakukan elaborasi, kolaborasi gitu ya, dan praktisi lain yang berhubungan dengan kegiatan pojok baca ini. Tentunya dalam upaya mewujudkan meningkatkan literasi siswa SMA. Nah, demikian rencana tindakan proses, ya, rencana tindakan proses perubahan berdasarkan tahapan Bagja dalam mewujudkan prakarsa perubahan diri saya sebagai calon guru penggerak. Harapan saya semoga membawa perubahan pembelajaran yang berpihak pada murid ke arah yang lebih baik. Oke. Itu saja yang saya dapat sampaikan tentang demonstrasi kontekstual, yaitu tentang visi misi, guru penggerak, dan prakarsa perubahan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.